Tuh, ini biar lebih semangat, gimana enaknya ya? Apakah lu salam pramuka dulu biar lebih semangat? Iya. Oh, BTW ini engineering boleh dibantu, Mike, ada problem satu yang ini. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tamu media yang sudah datang pada siang hari ini, dan saya juga ucapkan selamat datang dan terima kasih juga kepada Dr. Muhammad Abdul Hakam, SPPD Finasi. Beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan juga hari ini yang luar biasa ada Bapak Wiwirso Puspojudu, SOS MSI. Beliau merupakan Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang. Beri tepuk tangan yang meriah nanti untuk materi hari ini. Boleh ini mungkin nanti kan ini kan podcast ya. Nah, ketika podcast itu, ketika saya bilang mimpi asik, jawabannya adalah ngobrol inspiratif tapi asyik gitu. Yang di belakang boleh meramaikan dong. Coba dulu loh, yuk. Mimpi asik, ngobrol inspiratif tapi asyik. Asiknya gini ya, bukan gini-gini ya. Asyik gitu ya, asyik, gitu. Baik, yang terhormat kepada Bapak Wiwirso dan Bapak Hakam boleh masuk dalam arena podcast kami, dan juga ada Bapak Roy Amazon, Bapak GM Hotel Semarang, dan satu lagi yaitu Bapak Danang. Beliau merupakan aktivis dari komunitas lari salah satu varian di Semarang. Beliau merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja dalam keuangan atau perpajakan ya Pak, yang luar biasa ini Pak. Dan Oke. Mungkin saya sambil duduk kali ya. Boleh tepuk tangan buat teman-teman hari ini. Ya Bapak, ini depan ada teman-teman media Bapak, sama di belakang ada staf kami dan beberapa dari komunitas pelarian di Semarang. Mungkin mic-nya boleh diberikan langsung nih. Ini ya sebentar. Oke, sambil ditunggu sebentar mic-nya. Baik. Kami juga ucapkan selamat datang juga kepada semuanya, dan pada siang hari ini merupakan acara press conference lari kenyataan dan podcast lari sebagai solusi gaya hidup sehat. Nah, kita masuk di acara podcast dulu nih. Nah, podcast kita itu namanya Mimpi Asik, ngobrol inspiratif tapi asik. Nah, itu akan kita tampilkan nanti malam jam 7 di YouTube Davam. Nah, kalau hari ini kita live di Instagram Davam. Nanti ada 5 pertanyaan di Instagram, kita bakal ngasih hadiah menarik juga. Sebelumnya, selamat pagi Bapak. Oh iya. Karena semangatnya kan begitu, jadi selamat pagi gitu loh. Baik, saya sudah ada Pak Hakam nih, Pak Hakam. Pak Hakam, ini ngobrol tentang lari ya Pak ya. Kalau menurut Pak Hakam sendiri Pak, kalau apakah lari itu sebenarnya memang salah satu olahraga yang paling efektif Pak dalam untuk meningkatkan imunitas tubuh itu Pak? Salah satu sekarang yang digemari oleh masyarakat Kota Semarang adalah lari, bahkan sekarang macam-macam ya. Ada yang 5 kilo, 10 kilo, atau fun run ya. Kalau fun run mungkin bisa sama keluarga juga, bisa nanti sambil jalan. Prinsipnya aktivitas fisik yang harus kita lakukan dalam satu hari itu minimal 30 menit sampai 1 jam. Bentuknya bisa lari, bisa jalan cepat, bisa senam dan lain sebagainya. Itu yang dianjurkan dari sisi kesehatan atau dari sisi medis. Nah, kalau tadi spesifik nih Mas Yunta misalnya, Mas Yunta bagaimana Pak kalau lari? Asalkan dari sisi kemampuan dari seseorang tersebut masih mampu, ya oke saja. Karena sekali lagi kalau sudah lari banyak nanti dengan kerja jantung atau sendi dan lain sebagainya. Maka kalau jantungnya masih oke, kemudian sendi-sendinya di lutut atau di kaki masih oke, silakan gitu.
Wah, ternyata memang lari itu lebih bisa meningkatkan imunitas tubuh dengan beberapa syaratnya. Contoh tadi ini kok mikir habisnya sewa. Ini mic-nya agak sedikit bermasalah nih. Ya memang ternyata lari itu sangat lari juga ya teman-teman. Nah, oke. Nah, sebelum masuk ke lari, inti lari, mungkin kita boleh perkenalan secara personal mungkin ya. Ini saya sendiri dari saya Zunta dari pihak Terdakwa Semarang. Monggo Bapak bisa sambil perkenalan Bapak biar teman-teman lebih jauh mengenal Bapak mungkin. Nama saya Hakam, saya di Dinas Kesehatan. Sebelah saya Mbak saya. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan karunia. Nama saya Wingkyarso Puspoyudo. Seperti tadi Mas Junta agak susah. Ejaan lama, Puspoyudo. Tapi dibacanya gampang, Puspoyudo. Jadi saya kebetulan mendapatkan amanah menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Semarang. Dan tentunya pada siang hari ini kami berterima kasih diberikan kesempatan bersama Pak Akam dari Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk hadir mengikuti podcast tadi lari sebagai solusi gaya hidup sehat. Ini keren sekali. Terima kasih untuk Dava. Tepuk tangan untuk Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Danang Rasid Saputra. Dan saya berasal dari komunitas pelarian, salah satu komunitas lari yang ada di kota Semarang. Kebetulan tadi sudah dijelaskan ya, memang saya seorang abdi negara ya, dari ASN. Khususnya koreksi bukan dari perpajakan, dari Bea Cukai. Saya dari Kementerian Keuangan, tepatnya dari Bea Cukai. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roy Amazon, saya GM-nya Hotel Daval, dan saya kebetulan ketua komunitas lari dari kenyataan. Iya, karena saya pengen lari tapi kenyataannya tidak, makanya saya bilang lari dari kenyataan. Karena saya cuma bisanya bikin event lari, sementara larinya saya nggak sanggup Pak. Jadi saya serahkan kepada yang sudah ahli-ahlinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah menyempatkan diri datang untuk acara podcast dan press conference-nya Daval. Mudah-mudahan setelah ini kita akan lebih sehat lagi ya Pak Akam ya. Jadi lari bukan hanya sebagai gaya hidup, tapi lari sebagai tagihan hidup. Ya, seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sedikit agak ribet ya, mic-nya geser kanan, geser kiri. Ini mohon maaf bapak-bapak, ini tadi ada trouble karena baterainya lagi habis. Bisa cariin Pak tokonya di toko sebelah. Oke, tadi kan Pak Akam sudah menyentil sedikit tentang apa itu lari. Kalau Pak Akam sendiri suka nggak Pak tentang kayak lari gitu? Atau mungkin Bapak juga pelari gitu? terima kasih Mas. Saya kalau berat badan 70 mungkin lari ya Mas ya, tapi karena berat badannya lebih dari 70 maka olahraganya jalan aja. Saya jadi setiap hari sekarang dari rumah ke kantor jalan kaki, malah yang naikin mobil adalah driver nih. Jadi kira-kira dari rumah sampai ke kantor mungkin sekitar 20 menit ya, kira-kira 2100 langkah lah gitu. Nah, ini kalau versi Pak Hakam. Nah, kalau versi Pak Wing nih, selaku kepala dinas yang sering acara kemana-mana, Pak Wing ini suka lari juga atau gimana Pak Wing? Alhamdulillah, sementara untuk lari sudah dulu. Karena takutnya lari dulu bersama DC. DJ musik. Ya, tapi prinsipnya memang kalau kita bicara masalah lari atau mungkin sekarang ini kan
sudah menjadi tren ya. Kalau menurut pandangan kami dari sektor pariwisata ini merupakan satu lifestyle yang bisa dikemas untuk mendukung, mensupport peningkatan ataupun perkembangan dari sektor pariwisata khususnya di Kota Semarang yang memang pasca pandemi ini kan sekarang momentumnya kita menggerakkan pasca pandemi ini kan kita momentumnya saat ini adalah bagaimana menggerakkan seluruh sektor yang ada di dalam pariwisata. Nah, lari sebagai satu lifestyle baru. Kalau dulu mungkin tadi sempat ngobrol, lari dulu nyari untuk kesehatan, biar orang ingin sehat. Tadi saya bilang kalau sehat urusannya Pak Dokter. Jadi berarti kalau nyari sehat larinya dia sakit, dia dengan olahraga untuk mendapatkan kesehatan. Ceritanya seperti itu. Ini just joke. Tetapi prinsipnya kalau kami dari sektor pariwisata lari for fun dan for everything, agar kita bisa dapat happy, agar kita bisa senang. Dan tentunya kalau itu bisa kita lakukan bersama-sama dan mungkin dengan komunitas-komunitas yang ada, ini merupakan bagian dari pemerintah kota juga dalam strategi kita meningkatkan sektor pariwisata melalui sport tourism. Nah, ini teman-teman harus paham, terutama teman-teman dari Mas Media, kami mohon dukungan supportnya untuk bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Lari ini sekarang memang sudah menjadi tren, apalagi anak-anak milenial, generasi Z. Setiap event-event lari kita melihat bahwa adik-adik kita generasi milenial atau generasi Z ini sangat euforinya sangat tinggi untuk mengikuti fun run ataupun mungkin run yang 5K, 4K, 5K, 7K, kemudian sekarang bermacam-macam, 10K, bahkan maraton. Nah, ini yang mungkin harus kita sepakati bahwa itu merupakan bagian dari upaya kita bersama, bukan hanya pemerintah Kota Semarang, untuk mengangkat salah satu olahraga rekreasi, olahraga rekreasi, karena tidak ada sifat kompetisinya, tidak ada sifat untuk perlombaannya. Jadi semata-mata untuk fun dan memang ini merupakan bagian upaya mengolahragakan masyarakat melalui olahraga rekreasi. Nah, ini tentunya teman-teman kita coba bersama-sama dengan konsep bergerak bersama nih. Aku matur dengan Mas Roy, kemudian dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Semarang. Saya sampai kadang-kala sampai bingung, malam ini ternyata ada night runner. Kalau dulu orang lari malam dikejar anjing atau kalau nggak dikejar sama anjing gitu. Nah, ini banyak sekali dan setiap malam, hampir setiap malam sekarang saya lihat pasti ada night runner. Dan tentunya ini merupakan bagian dari tren yang ada di warga masyarakat Kota Semarang, dan ini tentunya harus kita support, kita harus fasilitasi agar ini menjadi sesuatu hal yang bersifat positif. Dan tentunya apa yang dilaksanakan oleh Davam Hotel, kami sangat berterima kasih, mengapresiasi sekali kegiatan yang mungkin kedua. Kalau yang pertama kemarin mungkin juga sangat unik ya, kawin lari. Lari. Benar Pak, yang kawin lari yang gandengan itu Pak. Betul, kawin lari, dan itu benar-benar fenomenal. Sekarang dilanjut lagi dengan lari dari kenyataan. Insya Allah ke depan hal-hal yang seperti ini juga bisa dilanjutkan menjadi satu branding dari Davam maupun support untuk sport tourism di Kota Semarang. Saya rasa itu Mas. Wah, tepuk tangan dulu buat kami yang luar biasa. Ternyata beliau selain menjadi kepala dinas, beliau juga memperhatikan tentang lari, dan ternyata lari juga bisa berimpact banyak kali tentang kesehatan tubuh dan juga bisa menjadi daya tarik wisata yang baru. Nah, luar biasa. Nah, saya sebenarnya kepo nih, kalau dari mata komunitas lari gimana? Tadi kan seperti sedekat. Sekarang kalau lari itu ada yang malam-malam gitu Mas. Kalau menurut jenengan gimana? Sama kalau itu Mas, apa namanya tadi itu? Apakah benar sih teman-teman lari dari luar kota, atau mungkin jenengan juga pas pergi keluar kota gitu bisa sambil jalan-jalan ke daerah kota masing-masing gitu? Iya, jadi lari itu bisa dikatakan salah satu sarana rekreasi paling murah.
paling murah dan paling mudah. Jadi disampaikan kalau mau sehat lari, dan kalau senang juga bisa lari gitu. Karena salah satu healing yang paling menyenangkan, kita nggak perlu jauh-jauh keluar kota, kita tidak perlu jalan mahal-mahal gitu. Healing yang paling bagus salah satunya adalah lari. Lari, kita satu hari kita sudah terlalu stres dengan pekerjaan di kantor, sorenya atau bahkan malam tadi seperti yang disampaikan, kita bisa langsung lari gitu. Yang penting kita bawa sepatu, ada celana, ada baju, lari. Jadi tidak perlu kita mempersiapkan harus spesial ada peralatan aksesoris yang ini gitu. Cukup minimal punya sepatu, celana, baju, udah lari gitu. Jadi healing yang paling tepat memang adalah lari. Lalu kenapa harus ada lari malam? Karena mungkin karena kesibukan satu hari full ya, kita dari pagi sampai sore atau bahkan saat weekend kita harus dengan keluarga gitu. Ya sempatnya kapan? Malam, oke. Beberapa komunitas mulai dari Senin sampai Jumat ada semua memang gitu. Ada yang istilahnya PSM, pelari Selasa malam, atau PRB, pelarian Rabu malam, atau juga ada PKB, pelari Kamis Bengi. Nah, jadi macam-macam, masing-masing komunitas itu mempunyai istilah sendiri dan itu semuanya malam. Gitu. Jadi itu memfasilitasi. Itu tuh nama singkatan hampir mirip-mirip sama nama partai ya Pak? Tapi karena mau pemilu kita mending gak usah ngomong partai. Lebih netral aja lah gitu kan kita di sini. Gitu, jadi memang yang olahraga paling menyenangkan adalah lari, paling simpel adalah lari. Luar biasa, setuju banget nih Pak Yonang. Nah kali ini nih pencetus dari lari dari kenyataan dan kawin lari ada Pak Roy Amazing. Nah Pak Roy Amazon atau Pak Roy Amazing ini gimana nih Pak? Gimana kok bisa tiba-tiba muncul ide? Ayo buatin dalam Semarang buat acara lari, gimana Pak? Sebenarnya apa itu Pak? Asal mulanya itu gimana gitu Pak? Iya, awalnya itu seperti yang tadi dibilang, lari itu untuk sehat, lari untuk fun, sama lari untuk selamat Pak. Biasanya kayak yang tadi Pak Danang bilang, nggak perlu peralatan khusus itu benar Pak. Apalagi pas pulang kerja, itu yang nungguin depan rumah bawa panci, nah itu kita lari juga tuh Pak. Dari istri Pak. Oke, jadi kenapa kita bikin fun run, kemudian temanya lari dari kenyataan. Pada dasarnya lari itu adalah hak segala bangsa dan semua masyarakat bisa melakukan lari. Ya, nah, cuma kadang-kadang kebetulan karena saya sering ngobrol dengan komunitas Bapindo, tahu komunitas Bapindo? Barisan pinggang double. Jadi kita pengen lari itu kadang-kadang minder Pak. Begitu lihat pelari-pelari yang asli itu yang badannya singset, yang betisnya kanannya singset, kirinya enggak gitu kan Pak. Nah kita yang barisan pinggang double ini malu. Makanya begitu ada kompetisi lari 5K, 7K, 10K, apalagi kalau yang sudah sifatnya internasional ya Pak, kayak Borobudur, Maybank dan lain-lain, ya teman-teman saya hanya bisa kita nonton saja. Karena pada saat kita pengen lari, pertama stamina sudah pasti kalah, kemudian fisik juga sudah pasti kalah. Makanya bagaimana caranya supaya semua tetap bisa lari, merasakan euforia kompetisi lari. Jadi kita bikinlah temanya adalah fun run, lari yang betul-betul tanpa ada kompetisi, tanpa ada harus suatu persiapan yang hakiki ya Pak ya. Yang penting modalnya sepatu, kaos kaki, jersey, dapat medali, selfie. Kira-kira gitu Pak ya. Nah kurang lebih seperti itu. Kenapa alasannya kita bikin fun run untuk memfasilitasi semua lapisan masyarakat, baik dari yang kecil, yang besar, yang tua, sampai yang sudah koma. Oke, terima kasih dari saya itu aja. Terima kasih Pak Roy. Baik. Oke, ini mic-nya coba sekali lagi ya. Boleh dikit-dikit Mas, yang ini. Oke, lagi dikit. Oke, mantap. Oke Pak. Yang ini tambah dikit lagi boleh cukup. Ini malah mati. Sekian. Oke, terima kasih. Iya, wah luar biasa. Ternyata memang lari itu yang dibuat oleh Federasi lari nggak harus ikut kompetisi ya Pak ya. Yang penting lari sehat, siapa tahu pulang-pulang bahagia. Kan gitu. Nah, BTW nih, tadi sempat dibilang lari malam-malam karena
nggak ada waktu. Nah kalau yang tahu tentang kesehatan, nggak banyak kesehatan Kota Semarang nih Pak. Kalau hari malam agak pripun Pak dengan Pak kalau dari mata kesehatan seperti apa? Ya. Konsepnya Mas Dan sebetulnya lebih simpel ya. Seharian penuh capek, kemudian dirinya dengan cara paru. Tapi kan tubuh kita itu tetap harus diistirahatkan. Paling tidak dalam satu hari itu sekitar 6-8 jam ya harus kita istirahatkan. Karena punya keterbatasan tadi, mungkin dirasa saya masih muda dan ya mungkin nanti kena apa-apa. Saat ini memang tidak dirasakan, tapi mungkin saya sebagai dokter pasti akan menyampaikan ya. Saya harus ingatkan, wah ini generasi milenial. Maka silakan Anda kerja seharian, habis itu nanti lari, tapi paling tidak kasih waktu 2 jam untuk istirahat. Ini harus penting juga. Jadi masyarakat nanti habis acara ini pastinya juga harus kasih informasi nih kepada persatuan-persatuan tadi itu, ada PNB, ada persatuan Selasa Malam dan lain sebagainya tadi. Ada PKB juga. Nah, kemudian pastinya kalau dari sisi kami tentunya tantangan kita itu cuma luar biasa. Luar biasanya apa? Dengan handphone saja mau kita pengen makanan atau minuman yang kita inginkan 10 menit, 15 menit sampai, ya kan? Kemudian yang terjadi adalah sekarang ini kalau kemudian kita tidak juga viralkan atau kita tidak budayakan atau tadi ya mewajibkan diri kita untuk melakukan aktivitas fisik, nanti yang terjadi adalah dengan kota atau kabupaten yang kita huni nanti cita-cita Indonesia maju generasi emas bakal bisa muncul. Karena yang terjadi apa? Banyak generasi milenial yang kemudian di usianya jadi itu di golden periodnya itu malah justru banyak yang nanti akan terpapar atau kanker ini tinggi. Ini yang harus kita harus hati-hati. Maka kegiatan fun ini buat saya sangat senang sekali. Hari ini dan kemarin saya kebetulan ketemu sama orang-orang yang memang bisa memberikan konsep yang berbeda kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga. Sama Pak Bing kemarin juga sama ya di komunitas olahraga masyarakat. Hari ini sama Pak CM Bapak ada kegiatan lari dari kenyataan, fun run, lari dari kenyataan. Maka dengan konsepnya memang sekarang ini masyarakat milenial yang tentunya dia mau mengekspresikan diri dengan lari dengan teman-temannya, dapat medali, keren banget lah pokoknya. Nah ini menurunkan tingkat stres, kemudian kebugaran juga pasti akan bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Hasil akhirnya tentunya saya ingin masyarakat Kota Semarang angka penyakit tidak menularnya bisa turun drastis. Karena mohon maaf ya, yang persatuan pinggang double tadi itu kalau kemudian nggak diatasi, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Itu nanti pasti akan menjadi obes, habis obes pasti akan jadi hipertensi dan diabetes. Nah ini yang kita sedang bertarung di sana. Dan setiap tahun kita minta data dari beberapa startup yang berhubungan dengan pembelian orderan. Wah kita sudah bisa memetakan mas. Ini daerah Kembangan, daerah Banyumanik, daerah Ngalian, daerah Kampung. Ini ternyata pengembangan yang asing, pengembangan yang manis itu sudah kita bisa petakan. Maka kalau kemudian yang ikut fun-run ini nanti mungkin, mohon maaf ya, mungkin kita sudah bisa petakan juga. Oh, penggemar lari ada di daerah Kembangan, Banyumanik. Itu mungkin nanti juga jadi data kita.
walaupun di sana itu penggemar makanannya banyak, tapi juga ternyata aktivitas fisiknya oke gitu. Nah, nggak apa-apa mas, nanti kita mungkin nggak perlu yang detail ya, prinsipnya nama A, namanya di daerah ini. Jadi nanti bisa kita head to head kan dengan gaya hidup yang dilakukan oleh teman-teman dari milenial. Prinsipnya tentunya kegiatan ini kalau dari sisi kesehatan menurunkan angka kesakitan yaitu penyakit tidak menular begitu. Terima kasih mas. Waduh, dalam banget ternyata otaknya luar biasa buat Pak Akal. Nah ini ternyata tokohin aja Pak Abi lebih mantap Pak ini lari. Wah itu jadi lebih mantap kayaknya. Nah, waduh ternyata memang bisa dilihat juga ya Pak ya, kalau daerah Gajah Mungkur itu juga suka jajan itu Pak di alun-alun itu Pak. Tapi saya juga sering makan juga. Ini rokoknya Pak Danang juga ternyata ini. Kalau Pak Danang sendiri, Pak Danang pernah nggak sih Pak kayak lari gitu Pak di daerah Surabaya atau Jogja gitu? Dan pas lari gitu apakah jenengan juga sekalian lencer ke Malioboro atau mungkin ke tempat-tempat wisata yang di sana nggak Pak? Kira-kira? Iya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau lari itu kan olahraga paling simpel ya gitu. Biasanya kalau kita sedang tugas keluar kota atau kemana gitu, paling kita cuma bawa sepatu aja, setelah itu lari. Kalau saya sih minimal kalau misalkan saya tugas ke luar kota, di kota itu saya harus lari gitu. Jadi harus ada rute yang saya coba sehingga ada sesuatu yang baru yang ada di milestone saya ini, ada sesuatu yang baru. Sekarang kalau kita sudah ikut biasanya event lari gitu, biasanya orang itu pelari itu pertama pasti dia habis lari yang dicari bukan tempat wisatanya, biasanya kulinernya. Nah kuliner setelah itu baru tempat wisata gitu. Jadi itu udah satu paket gitu. Jadi makanya tadi kenapa fun run, lari dan apapun itu dalam bentuknya itu pasti secara tidak langsung dia akan meningkatkan dari sektor perekonomian UMKM kulinernya dan juga dari sektor pariwisatanya juga. Jadi ini udah satu kesatuan paket. Jadi di mana ada sering event lari atau apapun itu, ya orang dari luar kota, pelari anak-anak luar kota itu akan tertarik gitu. Apalagi kita tahu dengan Semarang ya gitu, yang mana selain kulinernya juga tempat-tempat wisatanya yang ya saya apresiasi dari pemerintah Kota Semarang ini, saya bilang ramah pelari gitu. Jadi selain pemandangannya, kita bisa dikritik cekrek langsung kita upload di Instagram. Jadi itu jadi kayak semacam daya tarik memang gitu. Dan Semarang ini memang potensi untuk kesananya itu saya rasa sangat besar. Jadi event apapun di Semarang, saya yakin pasti akan banyak peminatnya. Iya mantap banget. Suara mic-nya juga mantap tadi gitu. Mic-nya Pak Danang tuh mantap banget ya gitu. Bener Pak, tadi sampai saya juga sama sih Pak. Kalau saya itu juga suka lari. Tapi setelah lari saya beli soto binatang. Nanti siangnya saya beli bubur, malamnya beli gudeg. Akhirnya malah imbang, malah banyak lemaknya malah. Nah kali ini coba dong kalau Pak Wi. Tadi kan udah dijelasin Pak Danang Pak, ternyata emang benar Pak, lari itu bisa ngiras-ngirus loh Pak, bisa sekalian lari kesehatan sambil jalan-jalan ngicipi kuliner dan tempat wisata daerah. Kalau Pak Wi sendiri Pak ada nggak Pak masukan buat kita kayak kalau lari itu lewatnya mana aja biar kita sekalian bisa lihat apa, makan apa gitu loh Pak. Jadi benar kalian sampaikan lari itu bukan hanya sekedar kesehatan aja seperti arahan Mas Dokter yang beliau yang secara logis paham apa yang harus dilakukan oleh seorang pelari dan lain sebagainya. Namun kalau kita bicara lifestyle tadi, apalagi sekarang ini Semarang ini kan juga sport tourismenya sedang kita kegiatan-kegiatan yang mendukung sport tourism itu sendiri juga kita fasilitasi, termasuk salah satunya bagi teman-teman para pelari-pelari ini. Dan ada beberapa hal yang mungkin teman-teman juga sudah sedikit banyak sudah tahu ya Mas Danang. Ada juga yang punya komunitas yang punya hobi lari lintas alam, baik siang maupun malam. Dan ini luar biasa, termasuk ada beberapa ekspatriat yang juga bergabung di komunitas tersebut.
Jadi kami perhatikan semakin lama ternyata juga semakin berubah jumlahnya. Dan saya juga Sama Semarang itu juga hotel semua itu penuh semua loh Pak, itu Pak itu. Dan memang juga kota lama kita juga punya tempat wisata yang bisa buat rute lari Pak, dan itu memang sangat berkesan dan luar biasa. Nah kali ini Pak Ali menanggapi ini semua gimana Pak? Saya sih biasa. belum. Gimana Pak tentang semua ini? Iya, itu dia. Saya bilang, saya setuju sekali dengan Pak Wik bahwa lari sudah sebagai gaya hidup ya Pak ya, atau hidup yang bergaya. Jadi dengan peralatan yang sedikit, dengan peraturan yang tidak mengikat ya Pak ya, kemudian dimanapun kita bisa bersosialisasi. Jadi lari itu adalah suatu solusi buat sehat. Jadi menurut saya sehat yang menyenangkan. Wah, memang ini Pak, setuju. Mau tangan saya lagi dong buat Pak yang masuk. Ya memang lari itu menyehatkan dan bisa menyehatkan jasmani dan rohani. Tapi rohani ketemu teman-teman, foto-foto keren, bagus, itu bisa nyenengin diri sendiri ya Pak ya. Bisa. Terus kalau lari dari kenyataan gimana Pak? Yang begitu semua itu Pak? Iya, jadi seperti yang tadi saya bilang, saya bercita-cita seperti badannya punya tubuh yang ideal, slim ya Pak ya, slim fit. Ternyata itu hanya impian semata. Makanya saya bikinlah, saya lari saja dari kenyataan bahwa tubuh saya besar, tapi saya tetap masih mau lari. Jadi seperti itu. Kurang lebih siapapun orangnya yang penting ada kemauan. Gitu. Gak perlu harus ikutin seseorang. Intinya saya ada paham ya, mengurangi angka apa? Kalau mati pasti. Ya Pak ya. Menurunkan angka penyakit tidak mengurangi. Saya rasa gitu aja. Ya baiklah, tak terasa sudah lebih 1 jam. Nah, memang tadi saya sebutkan kalau saya lari itu bisa menarik banyak hal, nilai-nilai positif dan kesehatan juga bisa kita dapatkan. Nah kalau di hotel dalam Semarang, lari sambil makan di sini juga bisa. Ada nasi glebo juga kita ada, daging, makan-makan di Semarang juga kita siapkan. Nah terakhir nih dari Pak Hakam, Pak Wik, Pak Danang, dan Pak Roy, boleh dong dikasih closing statement atau mungkin himbauan kepada kita untuk agar dari Pak Hakam mungkin biar solusi dan yang perlu kita lakukan agar selalu tetap sehat. Kalau dari Pak Wik mungkin boleh Pak Ali dibocorkan jadwal wisata di Kota Semarang atau event-event yang luar biasa nanti Pak. Nah kalau Pak Danang jadwal lari boleh. Nah, nanti kalau Pak Roy spesial untuk serang kelas bawahnya Pak Roy. Monggo Pak Hakam dulu monggo Pak. Oke. Saya hanya kasih tip untuk teman semuanya ya, baik yang nanti nonton di online ataupun yang di platform. Yang pertama, olahraga itu minimal ketika kita bisa tidak hanya dapat kebugarannya saja, tidak hanya dapat keluar keringat, tapi bisa menurunkan kolesterol, triglycerin, ataupun kadar gula darah. Itu ketika dijalankan secara teratur minimal 5 kali dalam seminggu. Jadi kalau misalnya seminggu ada 7 hari, hari Senin sampai Jumat ya itu minimal yang harus dilakukan. Durasinya 30 sampai 1 jam. Itu yang benar-benar bisa bermanfaat untuk kesehatan. Tidak hanya untuk kebugaran saja, tapi untuk kesehatan. Dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian kalau kita perhatikan tadi saya sampaikan 30 menit dalam 1 hari, maka kalau dihitung paling tidak ada 1.500 langkah. Di handphonenya teman-teman semuanya, mau merek apapun itu bisa loh, tinggal ditaruh di satu. Nanti kita hitung kira-kira kita dalam 1 hari itu sudah melangkahkan kaki kita itu berapa langkah. Apakah lebih dari 1.500 atau bahkan kurang dari 1.000? Nah, kenapa? Ketika usia sudah 40 tahun ke atas, maka ini tadi beda antara pendapatan dengan kesehatan. Kalau kesehatan, kalori yang harus masuk sama yang keluar harus banyak yang keluar daripada yang masuk. Supaya apa? Kita tetap sehat. Maka kalau
teman-teman misalnya tadi dilihat nih langkahnya baru 1000 kurang, jangan makan karbohidrat banyak-banyak. Makan 3 kali tidak masalah, tapi karbonya harus benar-benar dikurangi. Tapi kalau Anda sudah nyampe budi di sini, nanti bulan bisa dilihat di handphone Anda mau jajan di sini nasi griwo 2 mangkok, oke. Kalau sudah 60 bulan itu, nah maka semuanya kalau ingin jadi orang-orang yang smart, orang milenial yang smart, maka ada alarm yang sudah harus dilihat oleh Anda semuanya. Kalau langkahnya dalam 1 hari tidak ada 1.500, jangan, bukan nggak boleh ya, artinya kalau itu sampai Anda lakukan terus-menerus pola seperti itu, nanti akan masuk dalam kategori bapindo. Apa tadi Mas? Barisan sampingan dong. Nah, barisan sampingan double. Dan tentunya membantu Kota Semarang untuk menciptakan generasi emas tadi benar-benar bisa tercipta harapannya. Kalau biasanya khususnya hanya itu aja. Setuju Pak. Aku Pak, teman saya Pak sudah mengurangi karbohidrat nasi Pak, tapi masih makan gorengan Pak. Gorengannya 10 satu makan Pak. Masih campur-campur di goreng. Karbohidrat itu kan tidak hanya nasi, kentang, kemudian semua yang berhubungan dengan tepung, ayam, goreng, tepung, itu pasti kalorinya tinggi. Nasi, goreng, apa itu pasti kalorinya tinggi. Kalau Anda yang langsing-langsing, silakan saya dari makan nasi goreng. Wah, dulunya langsung. Gitu. Jadi ini adalah game sekaligus nanti bisa dicoba. Saya mungkin berat badan mungkin kalau Mas Danang itu tadi sudah sama saya 120-an. Sekarang sudah bisa berapa Mas? 73. Itu turunnya banyak banget nih, sudah turun hampir 40 kilo sendiri. Saya nggak bisa turun dari angka 90, tapi mudah-mudahan ini sudah mulai turun karena itu tadi saya coba dalam 1 tahun ini jangan kalau berangkat dari rumah ini jalan. Harapannya saya sudah dapat 2.100 dulu untuk melangkahkan. Tinggal nanti ketika saya datang ke puskesmas atau ke kantor-kantor apapun dan sebagainya, paling nggak saya sampai rumah sudah dapat 40 langkah sendiri. Jadi Mas, kalau nggak kuat lari Mas, jangan saja Mas. Nanti pasti tidak akan masuk dalam bab itu. Paling nggak kalau nggak tinggi, paling nggak ini harus lurus dulu. Jadi kalau kita berdiri jangan sampai nanti perut kita itu kena kekerasan. Tahan apa sih Pak? Terima kasih Bapak, kamu tanya beliau buat kawan luar biasa. Ini dia kurangi karbo. Nah, push bagian protein karena untuk mencapai generasi emas tahun 2030 atau 35 segituan. Nanti di generasi emas itu apa? Generasi emas adalah ketika umur produktif nanti bisa menjadi bonus demografi. Nah itu nanti bisa membantu pemerintah Indonesia biar Indonesia semakin maju lagi. Nah luar biasa. Selanjutnya yaitu dari Pak Wing. Sebelum Pak Wing menghentikan, Pak boleh switch sama mic-nya Pak Danang biar lebih jelas. Ini berhubungan dengan jadwal soalnya ini. Monggo Pak Wing. Oke, mantan masuk. Jadi teman-teman semua, kami hanya berharap kita ini kan sekarang prima dona untuk menggali pendapatan daerahnya adalah dari sektor pariwisata. Salah satunya adalah upaya untuk optimalisasi dari sport tourism. Tentunya kegiatan-kegiatan seperti yang dilaksanakan oleh DAPA, mungkin teman-teman dari komunitas-komunitas, Mas Danang dan yang lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari upaya kita bisa meningkatkan Kota Semarang sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia. Dan kita paham, kita sudah banyak event-event lari di Kota Semarang yang mungkin sudah menjadi catatan dari para penggemar lari. Jadi ada Semarang TNP, kemudian dari Fun dan sebagainya, termasuk yang dilakukan oleh
Dafam dan teman-teman komunitas yang lain masih banyak juga. Nah, tentunya teman-teman harus paham juga ketika melaksanakan atau menginisiasi kegiatan atau teman-teman dari Mas Media ini membantu untuk mensosialisasikan atau menyampaikan pada masyarakat bahwa Semarang ini sekarang berbeda dengan Semarang yang dulu. Kita sekarang punya komitmen Semarang menjadi rumah kita, menjadi Semarang yang nyaman bukan hanya untuk warga kota Semarang, tapi juga para pengunjungnya. Siapa saja pengunjung yang hadir, kita harus buat nyaman, baik wisatawan maupun orang yang mungkin mampir ataupun bertransaksi bisnis di kota Semarang. Kita harus buat mereka nyaman, mereka harus merasa betah, merasa aman, merasa bagikan di rumah sendiri. Karena kalau sudah seperti itu, mereka akan kangen kembali ke kota Semarang. Ini harapan kita buat Semarang menjadi Semarang rumah kita yang nyaman dan aman dan ngangeni buat siapa saja. Karena kalau sudah itu terlaksana, insya Allah Semarang semakin hebat akan mudah terwujud. Karena dengan support semua komponen, semua pilar yang ada dalam konsep bergerak bersama, kegiatan-kegiatan yang dalam rangka meningkatkan upaya kunjungan wisatawannya akan semakin mudah, terutama wisatawan yang bisa dibilang atlet pelari, bisa dibilang pegiat pelari. Kalau kita bicara kemarin ya, Mas Dokter ya, kalau kompetisi atau sifat lomba berarti atlet. Tetapi kalau fun, happy, rekreasi, namanya pegiat. Nah, para pegiat-pegiat pelari ini bisa senang dan datang kembali ke kota Semarang. Contoh seperti yang kemarin kawin hari, ternyata banyak pesertanya dari luar kota ya Mas ya. Nah, ini sebetulnya satu catatan juga buat kita semua. Kemudian ada beberapa event Bapak Ibu sekalian teman-teman memang tidak terkait dengan fun run atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Departemen, namun perlu kami share juga. Dalam waktu dekat, insya Allah bulan Juli, Kota Semarang jadi tuan rumah peringatan Hari Anak Nasional. Nah, ini sangat luar biasa. Semua dipercayakan pada pemerintah Kota Semarang dan insya Allah nanti akan kita pusatkan di Simpang 5 beserta kehadiran Bapak RI atau Presiden Jokowi. Kemudian di bulan Juli juga insya Allah akan kita laksanakan juga yang pernah saya ceritakan teman-teman. Kita buat Festival Wayang Orang Indonesia pertama kali di Indonesia. Kita kumpulkan para wayang orang yang masih survive, masih eksis. Kita berikan kesempatan untuk tampil di gedung kesenian yang kita barusan develop. Jadi bukan itu saja, bahkan kementerian dari Kementerian Dikbud sangat apresiasi, bahkan mereka akan juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Semarang untuk mensukseskan gelaran Festival Wayang Orang Indonesia ini. Kemudian di bulan Agustus kita juga jadi tuan rumah Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Ini juga menghadirkan seluruh kota pusaka yang sudah terdaftar di Indonesia maupun yang belum. Yang sudah terdaftar 73, yang sudah ingin maju sebagai pengunjung kurang lebih sekitar 8. Jadi sekitar 80-an kabupaten kota Indonesia yang memiliki heritage. Ini berbeda, bukan dengan kayak Apeksi atau kabupaten kota, tetapi kota yang memiliki heritage, kawasan sejarah dan diusulkan untuk ditetapkan ke UNESCO. Ini akan hadir semuanya di Kota Semarang. Dan pembicaranya juga nggak main-main, kita hadirkan juga untuk sebenarnya kita datangkan narasumber dari internasional. Insya Allah kemarin sudah ada 4 narasumber yang menginginkan untuk bisa masuk ke Kota Semarang, dari Uni Emirat Arab, dari Korea Selatan, kemudian kemarin dari Belanda, dan satu lagi kalau nggak salah malah dari Denmark. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita angkat teman-teman, termasuk kegiatan-kegiatan yang tadi kami sampaikan ini supporting event atau sub eventnya banyak sekali. Ada pawai budayanya, ada pentas seni budaya, ada kirap, ada expo, kemudian ada workshop dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan peluang juga buat teman-teman, khususnya nanti kalau teman-teman yang pecinta komunitas ini Mas Danang, bisa saja ketika momentumnya kegiatan ini dilaksanakan juga bikin event fun run untuk para peserta, mereka juga pasti kan banyak. Nah ini kami sampaikan juga bisa ditangkap untuk kegiatan ini sehingga nantinya bisa menjadi potensi baik buat teman-teman para pegiat atau maupun para pengusaha
yang ada di Kota Semarang maupun juga komunitas. Saya rasa itu yang kami bisa sampaikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik atau teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman Mahfidin. Tolong nanti kita dibantu support untuk publikasinya, untuk rilisnya, karena memang kita akan coba Juara Semarang sebesar-besarnya, semaksimal mungkin. Event yang kita bikin sekarang tidak boleh event yang ecek-ecek, harus yang sifatnya kolosal dan mengundang banyak orang. Dan alhamdulillah beberapa kegiatan terakhir kita sampai kewalahan, sampai kita juga dikomplain karena ternyata kapasitas kemampuan kami dalam mengelola wisatawan yang hadir dalam waktu bersamaan ini harus direncanakan dari jauh hari. Nah, tolong nanti juga teman-teman yang kegiatan lari dari kenyataan yang bisa juga nanti membantu menyampaikan pada para peserta. Ada beberapa event di Kota Semarang, bahkan mungkin bisa ditangkap oleh Mas Roy, bikin event yang dikaitkan dengan kegiatan Hari Anak Nasional, kan bisa nih event runner untuk anak-anak. Kemudian yang untuk jaringan kota pusaka, mungkin lari dengan custom heritage dan sebagainya. Monggo, ini peluangnya bisa diambil. Saya rasa itu aja Mas Yuda yang bisa kami sampaikan. Dan kami terima kasih dari pemerintah Kota Semarang sudah dilibatkan untuk kegiatan press conference maupun podcast kali ini. Terima kasih Pak Wali, luar biasa teman-teman buat Wali. Wah, luar biasa dari informasi rakyat tentunya. Memang Semarang itu mulia dengan pariwisata dan orangnya juga terkenal banyak senyum ya. Nah, senyumnya sampai di Jalan Gajah Mada itu ada senyum-senyum juga katokan loh Pak. Muncul dari penangkarannya. Memang ada lagu yang sejak dulu terkenal di mana-mana, kota besar di pesisir Pulau Jawa. Kota Semarang selalu jadi idola. Ini lain itu semua rumah kita, cuma saya nggak hafal. Saya googling nggak ketemu ini. Baik, nah kalau monggo Pak, terima kasih. Ya ini sudah maaf. Tunggu Pak Wi, ini ada dari ini buat kalau lari Pak, kalau handphone Iya. Kalau lari buat naruh handphone sama dompet, foto sebelah Bapak mungkin Pak Akam juga boleh. Nah ini Pak Akam siapkan. tapi aku ingin Buat Pak Akam juga monggo Pak Akam. Nah ini buat teman-teman yang lari buat naruh handphone. Boleh. Rencana itu keren. 1, 2, 3. Boleh lagi Pak. Boleh sama pariwisata Semarang mungkin boleh. Yuk. Satu, lihat kamera sini Pak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh, ini teman-teman ya, yang jauh nggak bisa sampai selesai. Baik, kalau dari Pak Bintang sendiri Pak, mungkin boleh Pak Bapak menambahkan Bapak. Iya, tadi betul disampaikan oleh Pak Akam tadi bahwa saya dulu beratnya 120 kilo, sekarang alhamdulillah di 73 kilo. Karena apa? Karena pola makan dan bergerak. Gitu. Jadi bergerak ini menjadi sesuatu yang sangat krusial dan sangat penting bagi kita semua. Siapapun masyarakat mau dari usia berapapun, ayo kita sama-sama bergerak. Kita bisa sama-sama saling berkeringat bersama, gitu. Mau sendiri atau bersama komunitas. Sekarang di Semarang sendiri banyak komunitas lari, mulai dari ini komunitas kami dari pelarian, ada komunitas Besti, ada komunitas Semarang Runner, Fake Runner, Freeletics dan sebagainya, dan banyak komunitas yang ada di Semarang yang bisa menjadi wadah kita semua untuk kita bisa bersama-sama. Jika memang ingin teman untuk berlari, silakan untuk bergabung di masing-masing komunitas itu. Tapi kalau memang hanya ingin saya lari ingin sendiri aja, Semarang sudah menjadi kota yang ramah pelari. Jadi siapapun
akan nyaman untuk lari di Semarang. Bukan hanya bagi warga Semarang, tapi warga dari luar kota Semarang, bahkan mungkin ekspatriat atau warga dari luar negeri juga silakan untuk datang ke Semarang, karena di Semarang ini daya tariknya dan potensi untuk sport turismenya sangat besar sekali, dan kita sama-sama bisa seperti yang diwujudkan oleh diinginkan oleh cita-cita Garing-Garing menjadi Indonesia generasi emas begitu. Jadi terima kasih, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Danang dan selanjutnya Pak Roy. Dari saya, jadi kalau setiap acara Pak, pembicara terakhir itu yang paling banyak tantangan ya. Kalau peserta itu sudah mulai terdeteksi, sudah ngantuk, sudah apa. Saya kurang lebih hampir sama kayak Pak Danang. Kalau Pak Danang dari 120 ke 70, nah saya dari 71 ke 91 saya. Jadi harus ada seimbangin gitu. Kalau ada tenang yang naik gitu. Kalau Pak Danang pintar mengatur pola makan, kalau saya pintar mengatur pola bicara ya. Jadi biar gimana caranya. Oke, dari Dapam Semarang sendiri, kenapa kegiatan lari ini kita gaungkan? Kenapa enggak sepedaan, kenapa enggak panjat tebing, atau misalnya kenapa enggak lempar lembing? Karena ternyata lari itu manfaatnya banyak Pak. Bukan cuma kesehatan, tapi manfaat ke seluruh masyarakat banyak. Mulai dari pedagang, mulai dari tukang foto keliling, karena mau nggak mau tukang foto keliling akan ikut tuh Pak. Yang lari difotoin, habis itu dia jual kan, fotonya 20.000, membantu ekonomi juga. Nah, kemudian setelah lari dari kenyataan, insya Allah kita akan ada seri berikutnya, itu di bulan 9. Nah ini lari fun run juga, tapi ini lebih ke berlomba-lomba lah untuk bersedekah. Jadi nanti temanya lebih seru lagi, kegiatan lebih seru untuk benar-benar melibatkan teman-teman kita untuk sadar bersedekah supaya kita pahalanya nanti terus. Nah dari saya itu aja, cukup, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Roy, wah, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kata-kata ini. Dan coba dong, saya lagi ngecek. Mimpi asik, ngobrol inspiratif, tapi asik. Wah, asik sekali ini ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wim Wiyatso yang sudah pulang duluan, dan Bapak Dokter Muhammad Abdul Hakam SPPD Vinasim, Bapak Kepala Dinas Kesehatan ini sangat luar biasa bisa menyempatkan waktu untuk hadir dalam selama itu semua Bapak sudah menyempatkan. Nah nanti teman-teman bisa mencoba juga makanan khas Semarang dan nasi gulebo, terus ada juga tun daging kita siapkan juga. Dan buat teman-teman di rumah, kita terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.